Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu kelas 4. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu materi pecahan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengurutkan pecahan dan pecahan campuran. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang bagaimana mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama kita akan mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kalau dia penyebutnya sama, kita hanya perlu mengurutkan sesuai dengan pembilangnya, ya. Tergantung soalnya, baik diminta yang dari yang terkecil hingga terbesar maupun dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, ini soalnya contohnya ibu sudah buat pecahan 2/6, 1/6, 3/6, dan 5/6. Kita diminta mengurutkan dari pecahan yang paling kecil, yang terkecil hingga terbesar. Ya, kita hanya perlu membandingkan atau melihat, mengurutkan dia sesuai soalnya dari pembilangnya ya, kalau penyebutnya sama. Oke, nah tadi di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama bernilai 6. 6, 6, 6, 6. Nah, kita perlu langsung mengurutkan sesuai dengan yang diminta ya, terkecil hingga terbesar. Kita hanya perlu melihat pembilangnya. Nah, mana antara pembilangnya ini? Yang paling kecil 2, 1, 3, 5. Yang paling kecil adalah 1. Maka urutan yang paling terkecil itu adalah 1/6. Kemudian setelah 1 ada 2/6. Dan ketiga ada 3/6. Selanjutnya ada 5/6. Inilah dia urutan yang dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kalau diminta dari yang terbesar hingga terkecil, kebalikan dari yang sini ya. Oke, paham ya? Untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita hanya perlu melihat pembilangnya saja. Ingat ya? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengurutkan pecahan kalau dia penyebutnya berbeda ya. Yang kedua, mengurutkan pecahan dengan penyebut berbeda. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh supaya lebih paham lagi ya. Nah, misalnya di sini ada pecahan 3/5. Kemudian ada 1/3 dan ada 1, 2/3 lah, 3/6. Oke, nah bagaimana cara mengurutkannya? Nah, kita harus terlebih dahulu menyamakan penyebutnya nih. Oke, caranya bagaimana cara mencari penyebutnya? Kita samakan penyebutnya, kita mencari kelipatan dari masing-masing penyebutnya. Nah, pertama kita mencari kelipatan 5. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Bisa ya? Ingat ya, kelipatan 5 itu sama halnya dengan perkalian 5. Oke, selanjutnya kita cari kelipatan berapa lagi? Kelipatan 3. Kita cari kelipatan 3. Apa saja itu kelipatan 3? Ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, setelah 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kalau kelipatan 6, kita cari ada 6, 12, 18, setelah 18, 24, kemudian 30, setelah 30, 36, 42, 48, kemudian 54, dan 60, dan seterusnya. Nah, kita lihat dia mana dia yang sama ya, yang sama dari 5, kelipatan 5, 3, dan 6. Kita lihat yang sama ini 30.
kita ganti warnanya ya, berbeda, berkelihatan. Ini 30 dan 30. Jadi pecahan ini semua harus kita ubah ke per 30. Oke? Masih ingat ya? Nah, kita tulis ulang pecahannya. 3/5, kemudian 1/3, dan 3/6. Nah, ini kita ubah ke per 30. Ke per 30 semua ya. Nah, kita ubah dulu satu persatu ya. Per 5 itu kita ubah ke per 30. Bagaimana caranya? Nah, 30 dibagikan langsung dengan 5. 30 dibagi 5 ya. 30 dikali 5 itu dibagi 5 itu 6. Kemudian kita kalikan langsung dengan 3. Berarti di sini kita tulis 5 dikali 3. 6 ya. 6 ya hasilnya ya. 6 dikali 3. Oke, 6 dikali 3 itu sama dengan 18 ya kan? Berarti ini per 30. Kemudian untuk yang berikutnya per pecahan 1/3. Ayo kita kerjakan. Pecahan 1/3 berarti ini 1/3 sama dengan per 30. Ayo, 30 dibagi, ingat ini dibagi 30 dibagi 3 itu 10 ya. 10, kemudian kita kalikan dengan 1. Hasilnya 10/30. Oke, bisa ya. Kemudian 3/6. 3/6 kita ubah ke per 30. Nah, 30 kita bagikan. Kemudian kita tulis dulu 5. Kemudian kita kalikan dengan 3 sama dengan 15/30. Oke, kemudian kita tulis lagi di sini bahwasanya urutannya ini sama dengan 18/30, 10/30 dan 15/30. Bisa ya? Nah, tadi misalnya kita mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Yang kecil ke besar ya. Kecil ke besar. Nah, kita lihat mana yang paling kecil kan? Udah sama nih penyebutnya. Penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 30. Ini 30, ini 30, 30. Berarti kita hanya perlu melihat pembilangnya ya. Dari yang terkecil ke besar. Kita lihat mana yang paling kecil, yaitu 15/30. 15/30. Kemudian ada 18/30 ya. Per 30, dan yang paling besar itu ada 20/30. Nah, kita kembalikan ke bentuk awalnya ya. Maka urutannya pecahan dari yang kecil ke yang besar yaitu 15/30 itu sama dengan ini ya, 3/6. Kemudian 18/30 itu sama dengan 3/5. Baru 20/30 itu sama dengan 1/3. Jadi ini urutannya ya, dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang pecahan campuran ya. Nah, dikatakan pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya ya. Nah, pecahan campuran itu bisa kita ubah jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke, misalnya contoh
pecahan campuran itu ada bilangan bulat dan campuran dan pecahan. Makanya dibilang pecahan campuran. Ada bilangan bulatnya dan ada pecahannya. Misalnya itu contohnya 2, 1/2. Ini cara bacanya ya. Nah, 3, 1/6 misalnya. Nah, ini dia contoh dari pecahan campuran ya. Nah, Ibu tadi sudah mengatakan pecahan campuran itu, pecahan biasa bisa kita ubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Oke, pembilang lebih besar dari penyebutnya. Misalnya bagaimana itu pembilang lebih besar dari penyebutnya? Misalnya 7/4. Kan 7 lebih besar dari 4. Nah, ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. Bagaimana caranya? Nah, ini dia ya, Ibu kasih tahu caranya. Nah, kita lakukan pembagian. Nah, kemarin kan Ibu sudah mengatakan bahwa pecahan itu bisa kita artikan sebagai pembagian ya. Nah, kita bagikan secara bersusun, masih ingat kan? Nah, kita bagikan 7 dibagi 4. Oke. Nah, kita bagikan 7 dibagi 4 itu bisa berapa? Bisa 1 ya. Kemudian kita kalikan 1 dikali 4 itu 4. Kemudian kita kurangkan. Hasilnya 3. Oke. Nah, jadi pecahan 7/4 ini bisa kita ubah ke pecahan campuran, yaitu 1. Kita tulis satunya 1, kemudian sisanya, ini sisa ya, sisanya kita tulis sebagai pembilangnya per, dan 4-nya tetap ya, per 4. Oke, begitu caranya ya. Misalnya kemudian ini ada Ibu kasih lagi 15/6. Misalnya itu sama dengan berapa? Kita bagikan 15/6 itu artinya 15 dibagi 6. Kita bagikan secara bersusun. 15 dibagi 6 itu bisa berapa? Bisa 2. Kemudian kita kalikan 2 dikali 6 hasilnya 12. Kita kurangkan 15 dikurang 12 itu 3. Oke, berarti bilangan bulatnya itu 2 per, ini ya, pernya jangan lupa. Ini sisanya itu 3 per berapa? Pernya tetap 6 ya, per 6. Oke, satu lagi 19/4 misalnya sama dengan berapa? Kita bagikan 19 dibagi dengan 4. Berapakah dia? 19 dibagi 4 bisa 4. Oke, 4 dikali 4 16. Tinggal kita kurangkan 19 kurang 16 itu 3. Oke, kita tulis yang hasil baginya itu sebagai bilangan bulatnya 4, terus sisanya 3 pernya tetap per 4. Oke, bisa ya? Nah, bagaimana kalau dia pecahan campuran diubah ke pecahan biasa? Bagaimana? Nah, begini ya. Misalnya ada pecahan 4 1/2. Nah, ubahlah ke pecahan biasa katanya. Nah, caranya ini gini ya. Nah, kita kalikan dulu bilangan bulatnya ke penyebutnya. Kita kalikan. Setelah kita kalikan, kemudian langsung kita jumlahkan dengan pembilangnya. Oke, pernya tetap 2. Oke, caranya kita buat dulu di sini, Ibu buat di dalam kurung ya. 4 dikali 2 ditambah 1. Begitu ya. Sama dengan pernya tetap 2. 4 dikali 2 itu 8 ditambah 1 sama dengan 9/2. Oke, bisa ya? Kemudian contohnya lagi 7/6. Bagaimana caranya? Pernya ini tetap ya 6.
Caranya 5 kita kalikan dengan 6, kemudian kita jumlahkan dengan 7. Jadi ini 5 dikali 6, kemudian kita tambahkan dengan 7. 5 dikali 6 berapa tuh? 30 ditambah 7, ya kan? Oh, salah. Ini 7/6 nggak boleh ya. Kita ulang ya, kita ulang. Contohnya 5, 6/7. Oke. Kita buat ini per 7. Nah, kita kalikan dulu ya, 5 dikali 7. 5 dikali 7, kemudian kita tambahkan dengan 6. Oke, sama dengan per 7-nya tetap ya. 5 dikali 7, 3, 5. Kemudian ditambahkan dengan 6. Sama dengan berapa dia? 35 tambah 6 itu 41/7. Oke ya. Ingat ya, dikalikan kemudian kita jumlahkan. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Terima kasih dan tetap semangat.